warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dini Safitri. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perpangkatan dan bentuk akar pada matematika kelas 9, yaitu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, kompetensi dasarnya adalah 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, dan sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat, dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada 8 sifat dari bilangan berpangkat. Nah, dari sifat-sifat yang ada, maka kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, ketika A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, sifat yang pertama ini disebut sebagai perkalian bilangan berpangkat, di mana ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, jika bilangan pokoknya berbeda, maka tidak bisa dikerjakan. Jadi, pada perkalian bilangan berpangkat ini, yang menjadi patokan kita adalah bilangan pokoknya. Kalau dilihat dari sifatnya, ketika A pangkat M dikali A pangkat N, ini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A. Nah, ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan saja, gitu. Langsung kita masuk ke contoh soal. Selesaikan soal perkalian bilangan pangkat berikut. Yang pertama, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Nah, kita lihat di sini. Ketika 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 5. Maka bilangan pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Bilangan pokoknya ditulis, ya cukup satu kali saja, maka pangkatnya ditambah, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 1 adalah 3. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, yaitu 125. Selesai. Gitu. Nah, soal yang kedua, negatif 2 dipangkatkan 2 dikali negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, ini sama. Bilangan utamanya atau bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama negatif 2. Maka kita selesaikan negatif 2, pangkatnya tinggal kita tambah, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 pangkat 5 artinya adalah negatif 2 ini dikali negatif 2 sebanyak 5 kali. Nah, ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Ya, berarti baru 2 pangkat 5, yaitu 32. Selesai. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Ketika A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini disebut sebagai pembagian bilangan berpangkat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Yang kedua, jika bilangan pokoknya berbeda, maka tidak bisa dikerjakan. Nah, ini sama ya dengan perkalian. Jadi, perkalian dan pembagian ini punya syarat bahwa bilangan pokoknya wajib sama. Kita langsung masuk ke contoh. Selesaikan soal berikut. Nomor 1, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 5. Kalau kita perhatikan di sini bilangan utamanya atau bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 2.
Maka kita lihat ke syarat, ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Nah, berarti tinggal 2 pangkat 7 dikurang 5. Yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Sama dengan 4. Selesai. Nah, gitu ya. Contoh yang kedua. Negatif 3 pangkat 5 dibagi negatif 3 pangkat 2. Bilangan utamanya sama-sama negatif 3. Berarti negatif 3 pangkat 5 dikurang 2. Yaitu negatif 3 pangkat 3. Ingat, bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya sudah pasti negatif. Yaitu negatif 3 pangkat 3, 27. Nah, kita lanjut ke sifat berikutnya. Ketika A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada catatan bahwa semua bilangan yang berpangkat negatif dapat dirubah menjadi pecahan 1 per. Dan pangkatnya akan berubah menjadi bilangan positif. Contoh, kita langsung masuk ke contoh soal aja biar nggak bingung. Nah, kita lihat di sini 5 pangkat negatif 2. Ingat yang tadi ketika pangkatnya negatif, ini bisa kita rubah menjadi pecahan 1 per. Ingat ya, 1 per. Bilangan utamanya adalah 5, berarti 5 pangkat. Ingat, ketika sudah dirubah menjadi 1 per, maka pangkatnya akan berubah menjadi positif. Berarti 1 per 5 pangkat 2. Gitu. Atau sama dengan 1 per 5 kali 5. Berarti 1 per 25. Selesai. Contoh soal yang kedua. Negatif 2 dipangkatkan negatif 3. Sama. Ketika pangkatnya negatif, ini kita rubah menjadi 1 per. Nah, ini selalu ya. 1 per, lalu bilangan utamanya kita tulis negatif 2. Dan pangkatnya sudah tidak negatif lagi, tapi berubah menjadi pangkat positif. Yaitu pangkat 3. Artinya 1 per negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Nah, ini sama dengan 1 per negatif 8. Oke, sifat selanjutnya yaitu ketika A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka nilai pangkatnya dikalikan. Contoh, selesaikan soal berikut. Yang pertama, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ingat, ketika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Maka 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Gitu ya. Yang kedua, negatif 3 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi dengan negatif 2. Maka negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 2. Yaitu negatif 3 pangkat negatif 4. Ingat sifat sebelumnya, ketika ada bilangan berpangkat negatif, maka bisa kita rubah menjadi bentuk 1 per. Negatif 3 pangkatnya berubah menjadi positif, yaitu pangkat 4. Berarti sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 4. Ini artinya dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 81. Nah, sifat berikutnya. Ketika A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, jika dua buah bilangan yang berbeda dipangkatkan dengan bilangan yang sama, maka nilai pangkat adalah milik keduanya. Nah, ini kan ada dua bilangan nih, bilangan utamanya beda nih, ada A dan ada B. Lalu dipangkatkan dengan M, maka si M ini atau si pangkat ini punyanya si A dan ini punyanya si B. Berarti A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Biar gampang, kita langsung ke contoh saja. Nomor 1, 2 dikali 3 pangkat 3. Ingat, bilangan utamanya ada 2. Ya, ada angka 2 dan angka 3. Maka pangkatnya ini milik kedua-duanya. Berarti
Penyelesaiannya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, 8 dikali 3 pangkat 3, 27. Maka ini sama dengan 216. Gitu ya. Atau ini bisa kita kerjakan dengan cara mengalihkan bilangannya dulu. 2 kali 3 pangkat 3. Nah, 2 kali 3, ini hasilnya adalah 6. Nah, si 6 ini baru kita pangkatkan dengan 3. 6 pangkat 3 artinya adalah 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Nah, ini hasilnya pasti sama ya. Jadi, ketika ketemu soal seperti ini, kalian bebas pilih mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. 5 dikali negatif 2 dipangkatkan 2. Nah, ini sama. Nanti kita pakai dua-duanya ya. Ini berarti 5 pangkat 2 dikali dengan negatif 2 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat 2. Ini 25 dikali 4. Sama dengan 100. Atau kita langsung kalikan. Maka 5 dikali negatif 2 pangkat 2 sama dengan 5 kali negatif 2. Ini negatif 10. Dipangkatkan 2 sama dengan 100. Nah, hasilnya pasti sama. Ya. Lanjut ke sifat berikutnya. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 maka nilainya adalah 1. Nah, contoh 10 pangkat 0 ya udah pasti sama dengan 1. Karena jelas di syaratnya ya. Semua angka berapapun itu ketika dipangkatkan 0 hasilnya sudah pasti 1. Negatif 10 dipangkatkan 0 ini juga sama, hasilnya pasti 1. Terus Bu, misalnya kalau saya punya angka 10.000. Ini saya pangkatkan 0. Hasilnya berapa? Ya 1. Gitu. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, sifat berikutnya ketika A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika bilangan pecahan ini dipangkatkan, maka pangkat tersebut adalah milik pembilang dan penyebutnya. Sifat berikutnya ketika A per B dipangkatkan negatif M. Nah, kalau yang sebelumnya ini, yang atas adalah pangkatnya positif, yang bawah ini adalah pangkatnya negatif. Maka sama, yaitu A pangkat negatif M per B pangkat negatif M. Atau bisa juga kita langsung rubah menjadi B pangkat M per A pangkat M dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika bilangan pecahan dipangkatkan bilangan negatif, maka pecahan tersebut bisa kita balik dan selanjutnya dipangkatkan. Contoh, yang pertama, 2 per 3 dipangkatkan 3. Berarti 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 3 pangkat 3 sama dengan 27. Selesai. Gitu ya. Nah, yang contoh kedua ini pangkatnya negatif. Ingat, ketika pangkat negatif ini bisa langsung kita balik saja. Jadi kalau 3 per 5 pangkat negatif 2, ini bisa diselesaikan dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi, pecahannya kita balik, kita tukar, pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Gitu. Ini sama dengan 5 pangkat 2, 25 per 3 pangkat 2, 9. Nah, ini kan pecahan biasa ya, pembilangnya lebih besar, maka ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu 27 per 9. Oke, sekian dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.